Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan oleh agama masing-masing. Silahkan kita kelas pimpin doanya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadirannya dulu ya. Aruna Irani, Dewi Handayani, Elda Safarina, Deli Cynthia. Baik, alhamdulillah semuanya hadir ya. Apakah Ananda sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, coba Ananda perhatikan di sekeliling Ananda apakah ada sampah, dan tolong bangkunya dirapikan ya Ananda. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya Ananda telah mempelajari tentang aldehid dan keton. Apakah ada tugas Ananda? Kalau ada, silahkan kumpulkan ke depan ya. Sebelumnya, siapa yang mau membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini? Baiklah, pada hari ini kita akan melanjuti materi minggu lalu, yaitu tentang senyawa karbon. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang asam karboksilat. Ya, baiklah Ananda. Apakah Ananda tahu gambar yang Ibu tampilkan di depan ini, di slide? Baiklah, Ibu akan menjelaskan asam karboksilat mulai dari rumus, tata nama senyawa, isomer, sintesis, dan kegunaan dari asam karboksilat tersebut. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang rumus umum asam karboksilat. Rumus umum dari asam karboksilat tersebut adalah CnH2nO2. Asam karboksilat ini dapat dianggap sebagai turunan alkana dengan mengganti satu atom H dari alkana dengan gugus fungsi RCOOH. Tata nama asam karboksilat juga ada dua. Yang pertama berdasarkan IUPAC dan berdasarkan trivial. Yang berdasarkan IUPAC, yaitu sifatnya yang pertama menentukan rantai induk, yaitu rantai C yang terpanjang yang mengandung gugus karboksil, sehingga nantinya penamaannya kan diberikan akhiran A dengan OAT. Selanjutnya penomorannya dimulai dari atom C, gugus fungsi, dan urutan penamaannya asam, selanjutnya nomor cabang, strip, nama cabang, lalu diberi akhirannya alkanoat. Contoh yang pertama seperti asam butanoat, selanjutnya contohnya seperti asam 2-etil 2-metil pentanoat. Sedangkan berdasarkan trivial, nama trivial asam karboksilat diambil dari nama asal asam tersebut di alam. Seperti HCOOH disebut asam semut atau asam formiat karena ditemukan pada semut. Selanjutnya yaitu pada CH3COOH disebut asam cuka atau asam asetat. Sedangkan seperti C2H5COOH disebut asam propionat. Sedangkan berdasarkan trivial, nama trivial asam karboksilat diambil dari nama asal asam tersebut di alam.
seperti HCOOH disebut asam semut atau asam formiat karena ditemukan pada semut. Selanjutnya yaitu pada CH3COOH disebut asam cuka atau asam asetat. Sedangkan seperti C2H5COOH disebut asam propionat. C3H7COOH disebut asam butirat. Selanjutnya yaitu C4H9COOH disebut asam valerat. Selanjutnya C5H11COOH disebut asam kaproat. Selanjutnya yaitu C6H13COOH disebut asam enantat. Ya, baiklah, selanjutnya kita ke isomer asam karboksilat lagi. Isomer terbagi juga atas dua, yaitu isomer struktur dan isomer fungsi. Isomer struktur seperti CH3, seperti CH3, CH2, CH2, COH rangkap 2. Ini disebut dengan asam butanoat. Selanjutnya yaitu isomer fungsi. Isomer fungsi juga memiliki rumus molekul. Rumus molekulnya yaitu C2H4O2. Selanjutnya kita akan memasuki materi tentang sifat fisika dan sifat kimia dari asam karboksilat tersebut. Baiklah, sifat fisika dari asam karboksilat yang pertamanya yaitu dari nama, struktur, titik didih, titik leleh, dan kelarutan pada suhunya 20 derajat Celcius. Pertamanya ada namanya asam format. Strukturnya ini yaitu HCOOH. Titik didihnya 8, titik lelehnya 100,5. Kelarutan pada suhunya tidak ada. Selanjutnya asam asetat. Asam asetat ini yaitu CH3COOH. Titik didihnya yaitu 16,6 dan titik lelehnya yaitu 118. Selanjutnya kelarutan pada suhu 20 derajat Celciusnya juga tidak ada. Ya, baiklah, selanjutnya asam propionat. Asam propionat ini rumus strukturnya C2H5COOH. Titik didihnya min 22 pada titik lelehnya 141. Baiklah, selanjutnya yaitu asam butirat. Asam butirat ini yaitu strukturnya C3H8COOH. Titik didihnya min 4,5 dan titik lelehnya yaitu 165,5. Dan kelarutan pada suhu 20 derajat Celciusnya juga tidak ada. Selanjutnya asam valerat. Asam valerat ini strukturnya yaitu C4H11COOH. Titik didihnya yaitu min 3,4 dan titik lelehnya itu 187. Kelarutannya pada suhu 3,7 gram per 100 ml. Selanjutnya juga ya ada yaitu asam kaproat. Asam kaproat ini strukturnya C5H13COOH. Titik didihnya min 3, sedangkan titik lelehnya 205 dan kelarutan pada suhu 20 derajat Celciusnya yaitu 1 gram per 100 ml. Ya, titik didih asam karboksilat ini relatif tinggi dibandingkan alkohol, aldehida, dan keton dengan massa molekul relatif yang hampir sama. Sedangkan kelarutan asam karboksilat makin menurun seiring dengan kenaikan jumlah atom karbon. Adanya rantai bercabang menyebabkan kelarutan makin menurun.
Suatu sifat yang perlu dicatat dari asam karboksilat berbobot molekul rendahnya adalah baunya. Selanjutnya yaitu sifat kimia dari asam karboksilat. Yang pertamanya, menurut reaksi asam karboksilatnya ada substitusi, adisi, eliminasi, oksidasi. Substitusi ini reaksinya penetralan asam karboksilat oleh basa. Substitusi H pada gugus OH dengan logam reaktif. Sedangkan halogenasi dan eksterifikasi. Juga ada adisi. Adisi ini RCOOH. Nanti dipanaskan dengan H2SO4 pekat hangat akan menjadi RCOH tambah H2O. Sedangkan eliminasi struktur nanti itu HCO2OH dipanaskan dengan H2SO4 pekat hangat menjadi CO tambah H2O. Sedangkan oksidasi HCOOH akan dihangatkan, ada KMnO4 H2SO4 encer pada suhu 69 derajat Celcius menghasilkan CO2 tambah H2O. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi tentang sintesis asam karboksilat. Sintesis dari asam karboksilat ini ada hidrolisis. Hidrolisis ini akan dibagi menjadi ester, amida, anhidrida, halida asam, dan nitril. Hidrolisis. Ester, amida, anhidrida, halida asam, dan nitril. Selanjutnya oksidasi. Oksidasi juga ada 3, yaitu oksidasi primer, aldehida, dan metil keton. Oksidasi. Selanjutnya pereaksi Grignard. Reaksi dari pereaksi Grignard ini adalah RX direaksikan dengan Mg eter, selanjutnya dengan reaksi CO2 dan H2 tambah H+ menghasilkan RCOH. Itu dari reaksi Grignard. Selanjutnya kita akan mempelajari kegunaan dari asam karboksilat. Kegunaan asam karboksilat yaitu yang pertamanya asam formic atau asam semut banyak digunakan dalam industri tekstil seperti penggumpalan lateks atau getah karet. Selanjutnya ada asam asetat atau asam cuka. Asam cuka sebagai pemberi rasa asam dan juga digunakan untuk pengawet makanan. Juga ada asam palmitat dipergunakan untuk pembuatan sabun jika direaksikan dengan basa. Sebelum kita diskusi, silahkan Ananda semuanya membentuk kelompok dalam 2 kelompok ya. Baiklah. Ibu akan memberikan LKPD-nya kepada Ananda. Silahkan Ananda diskusikan LKPD-nya ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mendiskusikan bersama kelompoknya. Waktu diskusinya sudah habis, silahkan kelompok 1 dan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi yang telah dijawab di LKPD-nya ya.
Baiklah Bu, saya dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil LKPD dari kelompok saya. Yang pertama, dari struktur asam karboksilat berikut. Yang A-nya nama IUPAC-nya adalah asam propanoat. Sedangkan yang B-nya nama strukturnya adalah asam 3-etil 2-metil heksanoat. Sekarang nomor 2, yaitu lengkapi tabel berikut. Tabel yang CH3, CH2, COH, nama IUPAC-nya adalah asam propanoat. Selanjutnya CH3, CH2 2 kali, COH, nama IUPAC-nya asam butanoat. Selanjutnya tentang nama lazim. Nama lazim atau trivial dari CH3 COH yaitu asam asetat. Yang keduanya ada CH3 CH2 2 kali, COH namanya asam butirat. Dan ketiga ada CH3 CH2 3 kali, COH namanya asam valerat. Sedangkan jawaban nomor 3, dalam pembuatan asam karboksilat tuliskan persamaan reaksinya tersebut. Yang pertama yang A-nya reaksi pembuatan butil asetat seperti ini, CH3 C rangkap 2O OH tambah CH3 CH2 2 kali 3 kali OH direaksikan dengan CH3 CO CH2 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 CH3 tambah H2O. Ada asam asetat 1 butanol butil asetat tambah air. Sedangkan reaksi pembuatan etil butanoat yang B, H+ direaksikan dengan asam butanoat tambah etanol. Reaksinya CH3 CH2 2 kali COOH CH2 CH3 strip H+ direaksikan dengan CH3 CH2 2 kali COOH ditambah CH3 CH2 strip OH. Selanjutnya yang keempat, sebutkan macam-macam kegunaan dari asam karboksilat sumber yang dibaca. Kegunaannya yang pertama, asam formiat atau asam semut banyak digunakan dalam industri tekstil seperti pengumpalan latex atau getah karet. Selanjutnya asam asetat atau asam cuka sebagai pemberi rasa asam dan juga digunakan untuk pengawet makanan. Dan asam palmitat dipergunakan untuk pembuatan sabun jika direaksikan dengan basa. Sekian Bu jawaban dari kelompok 1. Baiklah, beri apresiasi kepada kelompok 1. Nah, dari materi tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Baiklah Bu, saya akan menyimpulkan materi tentang asam karboksilat yang telah dipelajari tadi. Yang pertama, asam karboksilat adalah asam organik yang diidentikan dengan gugus karboksil. Asam karboksilat merupakan asam bronsteolori atau donor proton. Garam dan anion asam karboksilat dinamakan karboksilat. Asam karboksilat merupakan senyawa polar dan membentuk ikatan hidrogen satu sama lain. Selanjutnya Bu, rumus umum dari asam karboksilat ini yaitu CnH2nO2. Terus tata nama asam karboksilat ada terbagi dua, yaitu berdasarkan IUPAC dan berdasarkan trivial Bu. Keisomeran dari asam karboksilat ini juga ada terbagi dua Bu, yaitu isomer struktur dan juga isomer fungsi Bu. Selanjutnya kegunaan dari asam karboksilat ini, yang pertamanya asam formiat atau asam semut banyak digunakan dalam industri tekstil seperti pengumpalan latex Bu atau getah karet. Dan ada juga asam asetat Bu, asam asetat atau asam cuka sebagai pemberi rasa asam dan juga digunakan untuk pengawet makanan. Dan ada juga asam
palmitat, Bu, dipergunakan untuk pembuatan sabun jika direaksikan dengan basa, Bu. Baik, untuk memperdalam penguasaan materi, Ananda kerjakan soal latihan yang ada pada buku cetak Unggul Soedarmo halaman 237 ya, nomor 1 sampai 10. Dikerjakan di buku latihan. Siswa semuanya, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Jangan lupa untuk belajar di rumah dan tugasnya jangan lupa dikerjakan. Ibu akhiri dengan mengucapkan hamdalah.